NPM 1803050032 dari kelompok 7. Di sini saya dan teman-teman yang lainnya akan memaparkan faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Namun sebelumnya perlu kita pahami terlebih dahulu anak berkebutuhan khusus itu apa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami oleh anak tersebut. Faktor penyebab anak menjadi berkebutuhan khusus dilihat dari waktu kejadiannya ada 3, yaitu prenatal, perinatal, dan pasca-natal. Mari kita simak penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Febrianto, NPM 0016. Di sini saya akan menjelaskan apa itu prenatal. Prenatal adalah terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan ataupun sebelum melahirkan. Faktor penyebab adanya prenatal yang pertama adalah infeksi kehamilan. Infeksi kehamilan ini terjadi ketika seorang ibu ataupun adanya virus yang ada pada suatu binatang. Yang kedua, gangguan genetika. Gangguan genetika ini sama halnya dengan faktor keturunan. Jika seorang ibu mengalami suatu kelainan pada dirinya, maka akan berpengaruh pada calon bayinya tersebut. Yang ketiga, usia ibu hamil. Usia ibu hamil itu sangat menentukan pertumbuhan bahkan perkembangan seorang anak. Jika usia ibu itu terlalu muda, maka akan berpengaruh pada psikis pada anaknya tersebut. Jika usia ibu itu terlalu tua, maka sama halnya akan mengganggu psikis pada anak tersebut. Yang keempat, keracunan saat hamil. Keracunan saat hamil itu sama halnya ketika seorang ibu hamil itu mengalami kekurangan vitamin, bahkan bisa kelebihan zat besi, itu akan berpengaruh pada pertumbuhan bahkan perkembangan anak tersebut. Yang selanjutnya, penyakit menaun. Penyakit menaun ini sama halnya akan mengganggu proses pertumbuhan bahkan perkembangan pada anak. Ketika seorang ibu mengalami penyakit TBC, maka anaknya itu bahkan akan bisa mewarisi penyakit TBC pada ibu tersebut. Yang selanjutnya, penggunaan sinar X. Penggunaan sinar X yang berlebihan atau pada saat ibu hamil itu menggunakan USG akan sangat berpengaruh kepada perkembangan bahkan psikis pada calon bayi tersebut. Yang selanjutnya, toksoplasmasis. Toksoplasmasis ini sama halnya dengan virus pada binatang. Jika contohnya seperti bulu-bulu pada kucing. Lalu selanjutnya, pengalaman traumatik. Pengalaman traumatik ini akan mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan pada calon bayi tersebut. Ini terjadi karena jika seorang ibu mengalami trauma pada saat kehamilan, maka akan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Joy Syahadati Masrulia, NPM 0003. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai faktor penyebab kelainan berdasarkan waktu kejadiannya.
Faktor penyebab kelainan berdasarkan waktu kejadiannya dibagi menjadi 3, yaitu prenatal, perinatal, dan pasca-natal. Di sini saya akan menyampaikan mengenai perinatal atau juga disebut dengan natal. Perinatal atau natal adalah waktu terjadinya kelainan pada saat proses kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran. Jadi di dalam perinatal atau natal terdapat 5 penyebab bayi bisa mengalami kecacatan pada saat lahir, yaitu yang pertama, proses kelahiran terlalu lama, prematur, dan kurang oksigen. Yang kedua, kelahiran dengan alat bantu. Yang ketiga, pendarahan. Yang keempat, kelahiran sungsang. Dan yang kelima, tulang ibu tidak proporsional. Saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu proses kelahiran lama, prematur, dan kekurangan oksigen. Proses kelahiran lama yaitu bayi terlalu lama di dalam perut, yaitu lebih dari 10 bulan. Bayi tersebut bisa mengalami kecacatan karena air ketuban yang ada dalam perut mengandung zat-zat yang kotor. Sedangkan bayi prematur itu bayi yang lahir pada saat kurang lebih 6-8 bulan. Bayi tersebut bisa mengalami kecacatan karena memang fungsi-fungsi dalam tubuh bayi tersebut belum berfungsi secara normal. Kemudian kekurangan oksigen yaitu biasanya bayi menelan air ketuban yang ada di dalam perut ibunya. Kemudian kedua, kelahiran dengan alat bantu, yaitu bayi tidak semua bayi mengalami hal yang serupa, tetapi apabila ada bayi yang mengalami kelahiran dengan alat bantu pasti mengalami kecacatan seperti menggunakan vakum. Kemudian yang ketiga yaitu ada pendarahan, yaitu jalan keluar bayi yang tertutup oleh plasenta. Jadi apabila janin bayi semakin membesar, maka pergerakan ibunya itu akan membenturkan kepala bayi kepada plasenta yang mudah berdarah. Pendarahan itu juga bisa diakibatkan karena penyakit pada ibunya, seperti HIV, sifilis, dan sebagainya. Kemudian keempat, kelahiran sungsang. Apabila pada bayi normal, pada saat lahir, yang pertama lahir itu adalah kepalanya. Tetapi pada kelahiran sungsang, yang pertama lahir itu bagian kecuali kepalanya, misal seperti tangan, kaki, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu tulang ibu yang tidak proporsional, yaitu kelainan pada tulang pinggul ibunya sehingga pada saat proses melahirkan akan menekan kepala bayi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yulianto dari kelompok 7 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai pasca-natal. Nah, di sini saya sudah membuat gambaran mengenai materi yang akan saya bagikan ke teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas mengenai pengertian pasca-natal. Pasca-natal sendiri merupakan proses terjadinya kelainan setelah bayi itu lahir sampai dengan batas usia perkembangan atau sekitar umur 18 tahun. Nah, di sini ada 4 hal yang membuat bayi itu cacat atau kelainan. Yang pertama adalah penyakit infeksi bakteri atau TBC, diabetes, kejang-kejang, virus, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan penyakit-penyakit yang kronis yang dapat disembuhkan apabila mendapatkan penanganan khusus. Namun, apabila terjadi pada bayi, itu sangatlah riskan, akan membuat dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada mental dan fisik bayi tersebut. Yang kedua adalah kekurangan zat makanan. Nutrisi dan gizi yang sempurna itu sangat diperlukan oleh bayi. Apalagi bayi yang masih berumur 1-6 bulan. Itu sangatlah
membutuhkan nutrisi tersebut. Jadi apabila bayi itu kekurangan gizi, itu akan mempengaruhi sistem otaknya yang akan membuat kecacatan mental. Yang ketiga adalah kecelakaan. Nah, kecelakaan pada bayi tersebut apabila terjadi di bagian otaknya itu sangat riskan. Kenapa begitu? Karena otak merupakan bagian terpenting dari manusia. Jika otaknya bermasalah, itu akan mempengaruhi sistem tubuh yang lainnya. Yang keempat adalah keracunan. Racun sendiri dapat berasal dari makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh bayi. Jika sistem kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh itu tidak stabil atau dalam keadaan lemah, itu akan membuat kecacatan yang permanen. Nah, racun yang berasal dari makanan dan minuman itu akan menyebar melewati darah yang akan membuat kecacatan pada bayi tersebut. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai materi pasca Natal. Di sini saya juga akan menyimpulkan mengenai materi yang sudah kami paparkan, yaitu pertama, anak berkebutuhan khusus itu merupakan anak yang harus mendapatkan penanganan khusus karena adanya gangguan atau kelainan pada anak tersebut. Nah, anak berkebutuhan khusus tersebut dapat terjadi apabila ada 3 hal dilihat dari proses terjadinya. Yang pertama adalah pranatal atau sebelum dia lahir di dalam kandungan. Yang kedua, perinatal, itu terjadi karena pada waktu dilahirkan. Dan yang ketiga adalah pasca natal, setelah dia lahir sampai batas usia perkembangannya. Nah, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.